Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran seni budaya tingkat SMK untuk kelas 10. Mengkreasi karya seni budaya Nusantara. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. KD 3.10. Merancang karya seni budaya Nusantara. Indikator pencapaian kompetensinya 3.10.1. Merumuskan gagasan penciptaan karya seni rupa Nusantara. 3.10.2. Merancang pembuatan karya seni rupa Nusantara menggunakan berbagai bahan dan teknik. KD 4.10. Mengkreasi karya seni budaya Nusantara. IPK 4.10.1. Membuat karya seni rupa Nusantara menggunakan berbagai bahan dan teknik. 4.10.2. Mengeksplorasi berbagai media dan teknik dalam berkarya seni rupa Nusantara. 4.10.3. Menyajikan karya seni kreasi baru berbasis seni rupa Nusantara. Tujuan pembelajaran. Kompetensi pengetahuan. Setelah melakukan diskusi kelompok dan tanya jawab, peserta didik diharapkan mampu merumuskan gagasan penciptaan karya seni rupa Nusantara dengan cermat. Setelah melalui diskusi dan kerja kelompok, peserta didik dapat merancang pembuatan karya seni rupa Nusantara menggunakan berbagai bahan dan teknik dengan baik. Kompetensi keterampilan. Setelah melakukan pengamatan tayangan video disertai dengan kerja kelompok tentang karya seni rupa Nusantara, peserta didik dapat membuat karya seni rupa Nusantara Damar Kurung Gresik menggunakan berbagai bahan dan teknik dengan mandiri dan bertanggung jawab. Setelah melakukan pengamatan tayangan video disertai dengan kerja kelompok tentang karya seni rupa Nusantara, peserta didik diharapkan dapat mengeksplorasi berbagai media dan teknik dalam berkarya seni rupa Nusantara, yaitu Damar Kurung Gresik dengan kreatif. Setelah melalui serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menyajikan karya seni rupa Nusantara Damar Kurung Gresik secara komunikatif dan percaya diri. Untuk lebih memahami tentang seni budaya Nusantara, amatilah tayangan video berikut. Beginilah proses pembuatan patung khas Papua yang dibuat oleh Bapak Linus Waimbo, salah satu pengrajin patung yang ada di Kota Sorong, Papua Barat. Sudah sejak tahun 1997, Pak Linus mulai menggeluti pembuatan patung khas Papua ini. Pembuatan patung ini merupakan karya turun-temurun dari keluarga Pak Linus Waimbo. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan patung ini ialah sebuah batang kayu jenis mangrove atau jenis kayu yang tidak begitu keras, tapi tidak mudah rusak karena rayap. Patung-patung karya tangan Pak Linus ini biasa dijual di setiap outlet penjualan souvenir khas Papua yang ada di Kota Sorong. Harga jualnya pun tergantung dari ukuran dan tingkat kerumitan pembuatan yang berkisar mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp3 juta per patungnya. Kalau dalam proses pembuatannya sendiri, bagian yang paling sulit nih Pak, dalam mengukirnya itu di bagian mana Pak? Bagian tangan yang pegang tombak ini yang paling sulit, karena sangat hati-hati sebab ini kan sudah fray. Iya. Tombaknya sudah fray sampai dari atas sampai di bawah. Jadi saat waktu proses pembuatan itu ada teknis
yang bisa saya untuk pisahkan dia itu saya pakai penahannya dari tengah sini. Jadi sehingga dia tahan di sini untuk proses tangannya ini saya harus buat tangannya ini sampai sempurna baru saya lepaskan. Jadi seperti ini. Iya. Piring ini, yang patung piring ini harus ada penahannya di tengah. Penyangganya dulu ya, Pak ya. Penyangganya dulu. Untuk sehingga saya proses ini sampai habis, kepalanya saya sempurnakan. Ya. Baru saya lepaskan ini. Kalau saya lepaskan ini otomatis tidak lama ini sudah patah. Iya, betul. Sebelum melihat si naga api, kita mau bantu Paman Afad membuat guci keramik dulu ya. Membuat guci keramik tidak bisa sembarangan. Selain membutuhkan keahlian khusus, juga butuh proses yang panjang. Bahan baku utama untuk membuat keramik adalah tanah liat. Sebelum dibentuk, tanah liat harus melewati beberapa proses. Pertama, harus diinjak-injak hingga merata. Setelah tanah terasa lembut, kemudian ambil sebagian tanah menggunakan kawat pemotong. Proses selanjutnya, giliran aku dan Randy. Tanah liat harus diremas-remas menggunakan tangan. Tujuannya supaya tanah makin lembut dan memastikan tidak ada kerikil dan kotoran lain yang menempel. Lalu kita bagi tanah sesuai ukuran guci yang mau dibentuk. Nah, kalau untuk membuat bentuk dasar guci harus dipegang ahlinya. Teman, meja putar ini akan memudahkan kita untuk membentuk tanah liat sesuai bentuk yang kita inginkan. Jangan lupa basahi tangan supaya tidak lengket dan mudah membentuknya. Aduh, malah hancur begini. Ditertawain si Randy lagi. Aku nggak boleh nyerah. Membuat guci keramik memang membutuhkan keterampilan dan latihan, teman. Akhirnya aku bisa. Meskipun bentuknya belum sempurna, asal terus berlatih, pasti bisa. Ayo, saatnya kita bertemu si naga api raksasa. Alvin, Wanto, ayo bergegas. Naga api sudah menunggu. Ini dia naga api yang kami maksud. Iya, tungku naga. Alat untuk membakar keramik yang sudah terkenal sejak dinasti Ming ratusan tahun silam. Tungku naga ini sudah langka sekali. Bahkan menurut para ahli, pembuatan keramik tradisional menggunakan tungku naga di daerahku ini merupakan satu-satunya tradisi yang masih tersisa di Asia. Sambil menunggu Alvin, Wanto dan Paman menyusun kayu bakar, kami akan menyusun keramik yang sudah siap dibakar ke dalam perut tungku naga. Tapi bukan keramik yang aku buat tadi ya. Keramik yang siap dibakar adalah yang sudah melewati proses pengeringan selama 4 hari. Dan proses pengglasiran dengan bahan khusus supaya warnanya keluar. Setelah bahan keramik disusun, kita harus menutup pintu tungku naga menggunakan batu bata supaya hawa panas tidak keluar. Untuk menyalakan tungku besar dengan panjang 20 meter ini, dibutuhkan kayu bakar yang cukup banyak. Selain di bagian depan, kita juga harus memasukkan kayu bakar dari setiap rongga yang berada di sisi kanan dan kiri tungku. Sip, tungkunya sudah siap dibakar. Untuk menghasilkan keramik yang berkualitas, pembakaran dilakukan selama kurang lebih 20 jam. Nah, seperti ini hasilnya. Ada guci, tempat bakar hiu, dan berbagai macam bentuk keramik dengan motif naga yang menjadi khas kerajinan keramik Tionghoa. Gimana? Bagus kan? Oh iya, aku sampai lupa. Kita harus ambil rambutan untuk kakak. Wali siswa tampak asyik dan kompak membuat damar kurung. Mulai dari membuat kerangka, melukis, hingga mewarnai damar kurung. Lukisan damar kurung yang digambar pun memiliki tema unik seputar kota Gresik. Seperti tradisi mengunjungi makam wali, tradisi pasar bandeng, kuliner Gresik, dan berbagai macam tradisi lainnya. Bahkan,
Ikon dan tugu yang ada di Gresik ikut menjadi bahan lukisan seperti Tugu Lontar, Tugu Keris Sumilang, serta Tugu Gajah Mungkur yang sedang viral. Lina Prawesti, salah satu peserta lomba membuat damar kurung, mengatakan bahwa dibutuhkan kekompakan bersama tim serta kreativitas melukis damar kurung. Apalagi ia bersama para wali siswa lainnya baru kali pertama menggambar damar kurung. Tariknya interesting, waduh kita rencananya mau bikin apa, ini damar kurungnya mau dimodel kayak gimana, tapi akhirnya berkat musyawarah, bimbingan sama teman-teman semuanya, akhirnya alhamdulillah bisa jadi hasil karya kalian. Bahwa kegiatan ini diikuti oleh wali siswa kelas 1 sampai kelas 6 yang bertujuan untuk mengenalkan dan melestarikan seni tradisi di Gresik. Foni menambahkan, usai dilombakan, nantinya damar kurung akan digantung dan dipajang. Selanjutnya, selesaikan tugas diskusi kelompok pada LKP. Setelah melakukan diskusi kelompok, mari kita pelajari materi berikut. Pengertian seni rupa 3 dimensi. Menurut Rondi dan Sumartono tahun 2002 nomor 13 adalah karya seni rupa yang mempunyai ukuran lebar, panjang, dan tinggi, atau disebut juga karya seni yang memiliki volume dan menempati ruang. Contohnya adalah karya seni rupa 3 dimensi yaitu keramik, patung, dan yang lainnya. Jenis karya seni rupa 3 dimensi Nusantara berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 2, yaitu 1. Seni rupa terapan atau applied art, yaitu karya seni rupa yang memiliki fungsi pakai dan tidak meninggalkan nilai keindahannya. Contohnya seperti batik, kursi, gerabah, dan yang lain. Yang kedua, seni rupa murni atau pure art, yaitu karya seni rupa yang hanya memiliki fungsi ekspresi saja atau dinikmati nilai keindahannya saja, seperti halnya lukisan dan patung. Berikutnya nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Dalam karya seni rupa 3 dimensi terdapat 2 nilai estetis, yaitu nilai objektif dan nilai secara subjektif. Nilai objektif karya seni rupa 3 dimensi yaitu memandang keindahan sebuah karya seni rupa berada pada karya seni itu sendiri secara kasat mata dan tersusun dari komposisi yang baik, perpaduan warna yang sesuai, adanya penempatan objek yang membentuk satu kesatuan, dan sebagainya. Sedangkan nilai subjektif yaitu memandang sebuah keindahan karya seni tidak hanya pada unsur-unsur fisik yang diserap oleh mata secara visual, namun ditentukan oleh selera penikmatnya atau orang yang melihatnya. Berikutnya, proses berkarya seni rupa 3 dimensi meliputi yang pertama mencari ide atau gagasan berkarya, kedua menemukan ide atau gagasan berkarya, ketiga menuangkan ide atau gagasan berkarya dalam sebuah sketsa, yang keempat memindahkan sketsa, kelima mempresentasikan karya seni. Berikutnya, bahan berkarya seni rupa 3 dimensi. Bahan berkarya seni rupa 3 dimensi terbagi menjadi 3 kelompok. 1. Bahan lunak, yaitu bahan yang memiliki sifat lembut, lunak atau elastis, seperti halnya kertas, karton,
atau styrofoam. 2. Bahan liat, yaitu bahan yang memiliki tekstur menyerupai tanah liat, seperti halnya tanah liat, gipsum, lilin, dan plastis. Yang ketiga adalah bahan keras, yaitu bahan yang mempunyai sifat keras atau kaku, seperti halnya kayu, batu, dan logam. Berikutnya alat berkarya seni rupa 3 dimensi. Alat yang dibutuhkan dalam berkarya seni rupa 3 dimensi adalah sebagai berikut. Di antaranya kawat, pembutsir, alat pahat, ukir atau martil, cetakan, gunting, pisau, silet, amplas, bor, dan yang lain. Tergantung dari bahan dan teknik yang akan dipergunakan nanti. Berikutnya, teknik berkarya seni rupa 3 dimensi. Ada teknik aplikasi seni rupa 3 dimensi, teknik mozaik seni rupa 3 dimensi, teknik merakit seni rupa 3 dimensi, teknik pahat seni rupa 3 dimensi, teknik cor seni rupa 3 dimensi, dan teknik membentuk. Mengenal seni rupa damar kurung. Damar kurung merupakan sebuah lampion kayu berbentuk segi 4 dengan sudut menyerupai segitiga. Pada bagian atasnya dan keempat sisinya berhiaskan lukisan damar kurung. Mas Mundari adalah sebagai sosok tokoh seniman damar kurung Gresik yang populer semenjak tahun 1986. Berikut contoh gambar seni damar kurung Gresik. Objek dan tema cerita pada lukisan damar kurung. 1. Tema religi yang meliputi aktivitas yang bernuansa Islami atau bernuansa ibadah bagi umat non-muslim yang lain. Seperti halnya di bulan Ramadan, di situ terdapat beberapa rangkaian aktivitas religi, mulai dari berpuasa, takbir keliling, dan lain sebagainya. Kemudian bagi umat non-muslim seperti halnya sembahyang di kelenteng atau di gereja. 2. Tema adat istiadat, seperti halnya kemantenan dan sunatan. 3. Tema kesenian seperti hadroh, istiadat, macopat, wayang atau ludruk. 4. Tema sosial kemasyarakatan seperti aktivitas kehidupan masyarakat sehari-hari, mulai dari bertani, bercocok tanam, kegiatan di pasar, di sekolah, dan yang lain. 5. Tema teknologi seperti pesawat, mobil, kapal, traktor, atau yang lainnya. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.